terima kasih atas waktunya. Di hari sebelumnya saya sudah merevisi RPL atau RPP-nya Pak Rizky, yaitu guru bimbingan dan konseling di sini yang tadinya tidak berdiferensiasi dan tidak ber-KSE. Alhamdulillah sekarang RPL atau RPP-nya sudah berdiferensiasi dan ber-KSE. Nanti kita lampirkan RPL atau RPP-nya. Nah, hari ini kita melakukan wawancara praobservasi ya sebelum kita masuk kelas ya Pak Iki ya. Pelaksanaannya nanti tanggal berapa, hari apa di kelasnya? Hari Kamis. Ya, hari di Kamis. Kelas 11 IPA 6. Di kelas 11 IPA 6 ya. Oke. Percakapan praobservasi kita sekitar 15 menit ya. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Rizky sampaikan kepada anak-anak itu apa? Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memilih alternatif pilihan dalam manajemen waktu itu masuk ke dalam C4. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah peserta didik mampu menelaah pilihan manajemen waktu yang lebih cocok untuk dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga masuk ke dalam C4. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merancang langkah-langkah dalam membuat jurnal harian. Nah, supaya nanti anak-anak lebih paham gitu, seperti apa itu masuk ke dalam P3. Nah, untuk yang keempatnya, itu peserta didik mampu menyajikan hasil rancangan. Nanti setelah dibuat jurnal harian, siswa-siswi itu harus dipresentasikan atau dicagikan ke depan bagaimana membuat jurnal hariannya, itu masuk ke dalam C6. Berarti tujuannya ada 4 dan temanya adalah manajemen waktu ya Pak Rizky ya? Itu sudah sangat bagus sekali, nanti kita akan lihat praktiknya. Lalu area pengembangan yang hendak dicapainya seperti apa? Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapainya itu yang pertama, nanti siswa-siswi itu paham terhadap apa sih manajemen waktu, seperti apa pembuatan jurnal harian, bagaimana cara melaksanakan dari mulai hal kecil sampai membuat siswa itu paham, oh ternyata manajemen waktu itu sangat begitu penting dan begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan. Jadi area pengembangannya itu seberapa penting atau pentingnya dari manajemen waktu yang harus dibuat ya. Baik. Strategi apa sih yang akan dipersiapkan oleh Pak Rizky? Nah, oke, untuk strateginya sendiri itu melakukan demonstrasi learning. Nah, demonstrasi learning ya Pak Rizky ya? Nah, demonstrasi learning ini biasanya nanti dijelaskan terlebih dahulu bagaimana studi pembelajarannya itu seperti apa kepada siswa, kemudian dipraktekkan. Nah, nanti setelah dipraktekkan, anak-anak melihat. Nah, setelah melihat, oh ternyata begini ya cara membuat jurnal harian. Sendiri itu melakukan demonstrasi learning. Nah, demonstrasi learning ya Pak Rizky ya? Nah, demonstrasi learning ini biasanya nanti dijelaskan terlebih dahulu bagaimana studi pembelajarannya itu seperti apa kepada siswa, kemudian dipraktekkan. Nah, nanti setelah dipraktekkan, anak-anak melihat. Nah, setelah melihat, oh ternyata begini ya cara membuat jurnal harian. Oh ternyata ada puzzle atau ada permainan-permainan manajemen waktu juga nantinya. Nah, akan membuat siswa lebih paham, dan nanti diharapkan dengan demonstrasi learning ini siswa itu akan lebih menarik dan tertarik gitu untuk mempelajari bagaimana sih cara manajemen waktu yang penting gitu atau yang berharga. Berarti strateginya ini sangat terlihat diferensiasinya ya Pak Rizky ya, diferensiasi produk, konten, prosesnya, terus KSE-nya juga. Saya sudah sangat tidak sabar menunggu pembelajaran di kelas ini oleh Pak Rizky ini tentang manajemen waktu. Mungkin kita akan berjumpa lagi Pak Rizky hari Kamis. Mudah-mudahan pembelajaran di kelasnya lancar. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beneran gimana tanya nih? Baik. Gimana Pak Rizky, baik? Kacamatanya di mana yang tertinggal, baik? Oke, baik. Gimana? Kamu pakai jaket ya, baik-baik saja. Lihat pas ya, kamu lagi lihat. Oke teman-teman, pertemuan kali ini kita akan absen terlebih dahulu karena Bapak belum tahu nih siapa yang hadir siapa. Mana Pak? Yang hadir siapa? Hadir semua berarti ya. 5 besar sampai ke. Oke, ada kalau saya hadir semua. Teman-teman belajar saya di hari yang tidak begitu cerah, tetapi teman-teman bisa tetap semangat. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Tidak pernah selesai kan? Banyak. Nah, teman-teman, sekarang ini materinya tentang manajemen waktu. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar, sudah pernah juga ikhlas mungkin ya, tapi kali ini dengan metode dengan cara yang berbeda. Buat dulu suatu kesepakatan. Setuju saya ya. Pertama, baiknya kita waktu belajar tidak boleh main apa. Kemudian kira-kira apa lagi? Tidur, apa lagi? Makan, apa lagi? Sama cara
penyelesaian masalah di permainan itu atau cara penyelesaian masalah dalam peta konsep atau kejadian yang sudah diinstruksikan di dalam masing-masing meja, karena di sana sudah ada instruksinya yang harus teman-teman jalani. Ternyata setelah dijalani, teman-teman nanti harus menuliskan di lembar kerja ini. Tapi jangan lupa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, paham? Nah, oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan. Kalau seandainya sekarang bisa dimulai, mangga teman-teman atau siswa-siswi yang luar biasa ini berdiri dan langsung dibaca instruksinya, kemudian dilaksanakan. Nanti setelah itu diisi sesuai dengan lembar kerjanya ya. Silakan berdiskusi. Udah tapi ya di sini tulis belum ini. Dan begadang. Itu jangan sampai kesimpulan. Silakan didiskusikan kemudian ditulis ya. Sorot aku. Oke, alhamdulillah barusan anak-anak sudah mempraktekkan dari instruksi yang sudah ada di masing-masing meja. Oke, oleh karena itu kita akan refleksi terlebih dahulu. Silakan satu perwakilan dari kelompoknya ke depan. Dari kelompok Paris terlebih dahulu. Silakan satu orang ke depan. Silakan dong. Ya, itu. Ya, ini loh. Ini. Katakan sudah dari kelompok 3 ini kelompoknya dari kelompok. Kenapa sholat? Dan nonton YouTube. Oke. Saya buka Yang apa saya dapatkan adalah pemanfaat bersama. Yang pertama tuh harus ada 3 cara biar manajemen waktu tuh Dan langsung mengerjakan luar biasa ya. Oke, teman-teman nih, terima kasih banyak barusan manajemen waktunya teman-teman luar biasa sekali ya. Dan betul tadi ada yang bola pingpong, ada yang peta konsep, ada yang laptop, itu semuanya berkenaan dengan manajemen waktu. Nah teman-teman, nanti di akhir teman-teman silakan membuat manajemen waktu sendiri-sendiri, itu baik mau di Canva, mau di internet, mau digambar, mau dibikin komik, apapun itu silakan bebas ya. Nanti setelah ini ya teman-teman, paham? Paham. Oke, kalau seandainya paham karena waktunya kita sudah selesai, maka Bapak akhiri di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nidia Dwi Apriliana sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandung bersama Pak Rizky sebagai rekan sejawat saya, guru bimbingan konseling juga di SMA PGU 1 Bandung, yang nanti kita sudah melakukan ya Pak Rizky pra observasi, pra coaching sampai tadi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan sekarang kita ke tahap pasca pembelajaran berdiferensiasi atau pasca coaching. Kita mulai ya Pak Rizky ya. baik, boleh Bu. Gimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Tadi luar biasa sekali. Pertama, dengan berdiferensiasi ini anak-anak semakin lebih antusias karena tidak membosankan gitu. Terus lebih aktif juga si anak-anak. Ada yang aktif bertanya, ada yang aktif mengeksplorasi. Oh harus ini dulu, harus seperti ini dan lain-lain. Luar biasa sekali ya, karena saya melihat pun dari kegiatan bimbingan konseling yang Pak Rizky lakukan memang sudah berdiferensiasi sekali. Lalu KSE-nya juga budaya positif sudah sangat terlihat. Mudah-mudahan di bimbingan konseling selanjutnya tetap ya pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini tetap dilaksanakan ya Pak Rizky ya, tetap semangat. Baik.
Lalu kira-kira ada nggak kekurangannya dari kegiatan yang tadi Pak Rizky lakukan? Untuk kekurangannya sendiri memang ada anak yang mungkin dianya ngantuk dan dalam pembelajaran di kelas pun dia sering keluar, jadi pas tadi mah gitu alhamdulillah udah tidak seperti itu, cuma masih celok ke kelompok sana ke kelompok sini, jadi belum nyaman terhadap kelompoknya sendiri. Sudah luar biasa ya, sudah bagus. Kalau misalnya nih saya tanya kan ke Pak Rizky, saya lihat nih dari RPL atau cara personal yang dengan konseling, kira-kira diferensiasi mana yang muncul, apakah tiga-tiganya ada? Kemudian ada konten ya, ada produk. Rencana tindak lanjut apa yang akan Pak Rizky lakukan setelah kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk tindak lanjut untuk pematerian yang barusan berarti ya Bu ya. Nah, Betul. untuk pematerian yang barusan kan nanti anak-anak akan menyajikan berbagai jenis tugasnya, itu ada yang tanpa, ada yang melalui gambar, ada yang melalui peta konsep dan lain hal sebagainya. Nanti dilihat terlebih dahulu dan ditanyakan apakah sudah melakukan hal tersebut atau hanya baru menuliskan belum melakukan. Lagi di sini menggunakan demonstrasi learning ya, sudah sangat terlihat bentuk demonstrasi learningnya, sintaknya juga sudah sangat baik. Pak Rizky, kita kan sebelumnya melakukan coaching ini ya, supervisi atau coaching dari awal ya, dari pra observasi ya. Pak Rizky membuat RPL yang belum berdiferensiasi, lalu merevisi RPL yang berdiferensiasi, lalu kita mempraktekkan ya sekarang refleksi pasca observasi. Mungkin Pak Rizky ingin memberikan umpan balik kepada saya, bagaimana sih perasaan Pak Rizky ketika di coaching sama saya dari awal sebelum tahu observasi sampai beres sekarang, bagaimana perasaannya? Luar biasa ya Bu, karena ini teh ilmu baru dan justru mengembangkan guru-guru BK supaya lebih mengupgrade gitu, mengupgrade bahwa ilmu itu tidak cukup loh kalau seandainya kita tidak belajar. Dengan kita belajar, maka ini seperti ilmu yang tadi ada SE-nya, ada budaya positifnya, kan sebelumnya itu belum ada dan jelas gitu harus membuat RPS seperti ini. Tapi dengan membuat seperti ini alhamdulillah ada, dan itu berpengaruh juga bagi kita sebagai pendidik dan bagi anak-anak. Kalau perasaannya sendiri bagaimana? Deg-degan kah? Ini kan sebenarnya kayak di supervisi ya sebenarnya. Apakah ada perbedaan dari jika disupervisi oleh sekolah dengan proses coaching ini? Ada nggak perbedaan perasaan? Kalau seandainya cek Sundana geber atau bergetar cemas mah pasti ada ya Bu, karena memang merubah cara atau pola ajar supaya anak-anak lebih merdeka juga, supaya lebih bebas, bahkan mengeksplorasi berbagai macam media yang sudah disediakan. Kalau seandainya dulu mah kan kalau udah ini harus pakai Canva, semuanya harus pakai Canva kan. Kalau sekarang mah tidak seperti itu, jadi boleh pakai Canva, boleh pakai internet, menggambar dan lain hal sebagainya sesuai dengan minat belajar anak-anak. Baik, paling luar biasa sekali karena waktu juga ya yang terbatas. Terima kasih kepada Pak Rizky sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA PGI 1 yang mau saya coaching dari awal pra coaching pada saat pelaksanaan coaching sampai ke pasca pelaksanaan coaching. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Rizky dapatkan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan selalu diimplementasikan di BK khususnya gitu ya. Terima kasih Pak Rizky, semoga menjadi guru BK yang selalu diidamkan oleh siswanya. Ya, semangat terus, salam bahagia. Kita pamit dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.